Sesuatu yang dikeluarkan dengan tulus disampaikan disebut dengan ata. Apa? Ata yu'ti, itaan, ita. Jamaknya ati, bentuk jamaknya atu, ati, atu fi'il amarnya. Sesuatu yang dikeluarkan dengan penuh kebeningan, kesucian, kebersihan karena ingin memberi disebut dengan zakat namanya. Sesuatu yang berkembang ingin memberi, ingin ngasih, tumbuh berkembang. At-taharatu wan numu, zakat. Makanya dalam Quran itu selalu zakat menggunakan ita'iz zakah atau wa'atuz zakah. Ya, Quran surah kedua ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Keluarkan zakat itu dengan penuh kesucian, perasaan tulus berikan kepada mereka. Maka Allah janji akan kembangkan apa yang kau berikan. Nah, yang diberikan itu supaya bisa makan besoknya. Supaya bisa makan, bukan untuk tujuan lain. Nah, tadi dalam bahasa Arab itu, makan pertama kali setelah selesai puasa disebut fitrun namanya sifatnya. Maka disebutlah zakat fitri namanya. Zakat fitri, asalnya fitri, bukan fitrah asalnya. Fitri. Jadi kalau Anda lihat narasi hadis-hadis Nabi SAW, Anda nggak akan temukan kalimat fitrah. Kalimatnya fitri. Zakat fitri, idul fitri, cinta fitri. Tuh. Ketemu? Ya, kan nggak ada idul fitrah kan? Ya kan? Cinta fitrah nggak ada itu. Ya. Fitri, semua fitri. Asalnya untuk makan. Ya, untuk makan asalnya. Nah, kapan kalimat fitrah keluar? Kalimat itu dipopulerkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika melihat makna kedalamannya secara maknawi. Oh, ini ketika dikeluarkan ada kebeningan dalam jiwa. Sifat baik yang muncul. Sifat rasa kesucian dalam jiwa. Dalam bahasa Arab disebut fitrah namanya. Maka dipopulerkanlah dengan makna akhlaki, ya disebut dengan zakat fitrah untuk menunjukkan kemuliaan akhlak bisa memberi. Tapi materinya disebut dengan fitri supaya tidak tertukar apa yang diberikan. Jadi untuk menekankan bentuk pemberiannya, materinya. Bukan menekankan nilainya, materi yang diberikan. Jangan sampai tertukar. Karena beda dengan infak nantinya. Beda dengan sedekah. Beda dengan zakat mal. Kenapa disebut mal? Untuk membedakan dengan fitri. Mal itu luas nanti. Harta bisa dibelikan dalam bentuk yang lain. Bisa uang, bisa emas, bisa diberikan pakaian, bisa diberikan makanan. Tapi fitri hanya makanan. Karena itulah kemudian ada istilah zakat fitri. Zakat yang asal tujuan awalnya untuk diberikan kepada orang-orang yang saat nanti muncul raya, dia sulit menemukan makanan untuk menunaikan ibadah sunnahnya. Maka disiapkanlah oleh kita teman-teman sekalian, sebelum datang raya itu, siapkan kita untuk berzakat, untuk dibagikan pada orang-orang yang diduga sulit mendapatkan itu. Yuk, cek ya, dari 29 nih. Paling telat, ba'da subuh. Ya, sebelum sholat id. Tapi ingat, jangan repotkan panitia. Keistimewaan mengeluarkan zakat fitri setelah sholat subuh, sebelum sholat id. Datangi masjid, Pak silahkan. Allahu Akbar. Gimana bisa mencari orangnya? Gimana bisa mengolahnya? Dan panitia itu, mohon maaf, itu bukan petugas antum. Itu bukan karyawan antum. Itu tuh membantu antum. Seharusnya antum berterima kasih kepada mereka, bukan disuruh-suruh. Kadang-kadang saya paling tidak suka ada orang mau zakat sampai datang naik kaki ke atas mau ngapain. Karena pengen zakat, zakatnya 30 juta sampai kakinya naik apa. Antum sedang dibantu, harusnya antum salurin sendiri. Salurin sendiri itu sana. Makanya minta maaf sama petugas zakat. Ucapan terima kasih Pak. Harusnya saya nyalurkan, Bapak bisa bantu, Masya Allah semoga dimuliakan. Ini Pak, nggak seberapa, mudah-mudahan nanti bisa digunakan untuk zakatnya. Ini yang zakat sekian, ini yang infak 1 miliar saja. Ya. Bukan lomba supaya lebih banyak dikeluarkan. Dulu orang berlomba, orang tuh dulu cari kaya supaya bisa ibadah. Di pedoman di Quran surah 77 ayat 28. Ya, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Cari akhirat. Kalau punya harta cari akhirat. Makanya dulu kerja tuh supaya dapat harta, supaya nyari surga. Dapat ini sedekah, dapat ini infak, dapat ini zakat. Itu yang dicari. Dunia tuh kecil dunia itu. Enggak dicari pun insya Allah itu diarahkan kalau dekat dengan Allah. Ikhtiar yang baik. Nah, ini poinnya teman-teman sekalian. Jadi, tolong dan dipahami dengan baik. Dulu itu orang, teman-teman sekalian, maaf ya, datangnya setelah subuh itu, sebelum id, karena memang makanannya nggak harus dimasak. Ada orang yang misalnya menggoreng kurma, tidak ada. Ada orang yang rebus kurma, tidak ada. Kurma itu kan sekali jadi, langsung dimakan. Jadi, kalaupun dikeluarkan ba'da subuh, tinggal cari orang kasih makan. Selesai. Terus sekarang antum kasih beras sama orang. Sementara dia nyiapin sholat. Ya gimana orang mau ngunyah beras? Kenapa bapak ngunyah beras? Susah. Jelas ya? Maka, itulah cara memahami fikih ini begini. Fikih itu begitu, mesti ngaji. Jadi fikih itu ada fikih produk hukum.
Kaidah fikih, kawaid fikih, dasar-dasar merumuskan hukum. Usul fikih, dasar-dasar merumuskan kaidah. Ini kalau mau berbicara fikih, harus paham usul fikih, harus paham kawaid fikih. Jangan ini nggak paham kawaid, nggak paham usul fikih, berbicara fikih. Hanya sekedar memahami terjemah. Nah, ini yang repot. Bisa keliru nantinya. Paham ya? Nah, jadi pertama, zakat fitri itu bentuknya makanan. Pengelola boleh menerima dalam bentuk uang, tapi saat menyalurkan, kemudian konversikan uang dalam bentuk makanan. Jelas ya? Makanan itu jangan cuma berasnya aja, Pak. Bu, jangan cuma beras. Karena zaman Nabi pakai kurma itu sudah ada rasanya. Kurma ada rasanya. Ada kurma yang tawar? Nggak ada. Coba rasanya indah, sukari, kegula-gulaan. Di kalau antum misalnya cari kurma yang pengen manis banget, sukari, kegula-gulaan. Bahkan di Arab itu ada jeruk sukari namanya, jeruk yang manisnya luar biasa, manis, sukari. Ya, di kalau misalnya antum anaknya manis, ya kasih nama sukari, manis. Ya, masya Allah. Ada lagi misalnya ajwa untuk obat penyakit. Ada lagi rutab, matang, rutab janiyah, rutab untuk dikonsumsi bagi orang yang sedang mengandung sebelum kelahiran. Itu bagus. Ya, di Quran surah 19 ayat 24, rutaban janiyah. Ada mafrum, ada. Banyak macam-macam itu bentuknya. Silakan, tapi poinnya semuanya itu punya rasa yang sama. Ada rasanya, ada nikmatnya, ada manisnya. Yang antum beras. Apa rasanya? Itu dia. Karena itulah kemudian, kalaupun mau dinanak, dimasak menjadi nasi, kemudian lantas dimakan, sertakan lauk pauknya, dikonversikan uang zakat yang diterima panitia itu dalam bentuk sembako. 9 bahan pokok. Cari misalnya apa aja bahannya, satukan, ada berasnya, ada minyaknya, ada macam-macamnya, ada tunanya, ada segalanya, kumpulkan satu, salurkan, berikan, kalau bisa itu selambat-lambatnya di malam Idul Fitrinya, supaya bisa dimasak dulu. Ya, itu poinnya, hati-hati, bentuknya makanan, hampir sepakat ulama di sini, hampir sepakat. Kalau ada dalam bentuk uang disalurkan tadi dulu, pasti diberi contoh, tapi nggak ada. Ya, khawatirnya nanti, maaf, disalurkan dengan fungsi yang lain. Awas hati-hati, orang sekarang itu kan lebih baik, teman-teman sekalian, nahan lapar daripada kehilangan pulsa. Bahkan di beberapa tempat itu sudah mengatakan, Ustadz, handsome itu nggak penting, yang penting handphone. Tuh. Bayangkan, akhwat milenial. Maaf yang di bawah. Ada yang prinsipnya begitu. Jadi nanti repotnya, nggak sampai dikasih uang, dia tetap nggak makan. Yang ada pulsa. Selamat Idul Fitri, selamat Idul Fitri, selamat Idul Fitri, disebar semua, tapi lapar. Siap. Yang paling bahaya, udah dikasih uangnya, udah nggak jadi makanan, dibakar. Kan Idul Fitri itu cuma 2. Kalau bukan aliran ru'yat, aliran hisab. Nggak ada aliran hisab. Itu yang bahaya nanti. Pernah ditanya, Ustaz, kalau saya ke surga, bisa nggak saya ngerokok? Saya bilang, boleh aja Pak, nanti ambil apinya di neraka. Paham ya? Nah, jadi keluarkan dalam bentuk makanan.